di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan bambu tua. Hidup seorang anak bernama Acun, murid kelas 5 SD yang terkenal pendiam. Awalnya hidup Acun biasa-biasa saja, hingga suatu sore ia mulai mendengar langkah kecil mengikuti pulangnya dari sekolah. Langkah yang ritmenya selalu sama, seperti kaki mungil seorang anak SD, tapi ketika Acun menoleh, tak pernah ada siapapun. Gangguan itu semakin menjadi-jadi. Suara memanggil namanya dari balik pohon bambu, bayangan kecil berlari di pinggir sawah ketika hari mulai gelap, dan pada suatu malam, anak SD basah kuyup itu muncul di sudut rumah, menatap Acun dengan wajah pucat seperti habis lama terendam air. Yang membuat hidup Acun berubah adalah satu hal. Anak itu ternyata mencari seorang bayi. Dan bayi itu tampaknya berada di rumah Acun sendiri, menempel pada tubuh ibunya tanpa pernah terlihat oleh manusia biasa. 8 narasi berikut mengungkap bagaimana Acun, yang awalnya hanya seorang anak kampung biasa, terseret masuk ke misteri paling kelam tentang kematian seorang murid SD, keberadaan bayi dari hutan bambu, dan rahasia besar yang selama ini disembunyikan desa. Jika Acun terlambat sedikit saja, bukan hanya dirinya, ibunya pun bisa menjadi korban. Siap masuk ke cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Acun, nama lengkapnya Acun Sapuloh, baru berusia 23 tahun, tapi beban hidupnya seolah milik orang 35. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, dialah tulang punggung keluarga. Setiap hari ia mendorong gerobak bubur kacang ijo keliling, berangkat dari rumah kontrakan kecil di desa Cibunar, menuju kampung-kampung sekitar kecamatan Sukaraja. Ia tak pernah mengeluh, meski tubuhnya sering gemetar karena kelelahan dan matanya merah lantaran kurang tidur. Hari itu, hawa panas terasa lebih berat dari biasanya. Matahari seperti sengaja berdiri tepat di atas kepala, memaksa keringat keluar tanpa ampun. Jalan tanah sepanjang kebun-kebun warga berubah menjadi debu halus yang berterbangan tiap kali angin lewat. Suara jangkrik mulai terdengar meski hari belum siang benar. Suasana terasa aneh, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Acun mendorong gerobaknya perlahan. Roda kayu yang mulai longgar berdecit pelan. Ia baru saja menjajakan buburnya di kampung Lebak Jawa, dan rencananya ingin pulang lebih cepat untuk istirahat. Namun tubuhnya sudah mulai goyah. Kepala terasa berat, dan punggungnya seperti disayat-sayat karena memikul gerobak sejak subuh. Ketika melewati sebuah area kebun tua yang jarang dilalui orang, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terpaku. Sebatang pohon rambutan tua, besar sekali, lebih besar dari rumah warga. Batangnya hitam legam seperti sudah terbakar, namun daunnya tetap rimbun hijau. Beberapa buah rambutan merah tampak menggantung, padahal musim rambutan sudah lewat. Pohon itu tampak seperti hidup sendiri, bernapas, bahkan seperti memanggil. Acun sudah sering melewati jalan itu, tapi ia tidak ingat pernah melihat pohon sebesar itu sebelumnya. Wah, kapan ada ini? Gumamnya. Ia memicingkan mata, memastikan ia tidak salah lihat. Tak ada suara burung, tak ada suara angin, hanya sunyi lekat yang terasa mencekam. Ia memutuskan berhenti di bawah pohon itu untuk beristirahat sebentar. Tempat itu teduh, anginnya sejuk, dan entah kenapa terasa nyaman, mungkin terlalu nyaman. Acun duduk bersandar pada gerobaknya, membuka topi lusuh yang menempel di kepala sejak pagi, lalu menyeka keringat dengan lengan bajunya. Ia menatap batang pohon itu lama. Ada guratan-guratan aneh di permukaan kayunya. Seperti ukiran, seperti huruf, atau wajah. Acun mendekatkan wajahnya untuk melihat lebih jelas. Namun tiba-tiba ada hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Angin itu aneh, bukan semilir lembut, tapi dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang lewat dari belakang pohon dan menyapu tubuhnya. Acun mundur sedikit. Angin dari mana? Gumamnya. Langsung setelah itu, angin berubah menjadi desiran panjang, seperti suara banyak orang berbisik serentak, namun suaranya tertahan di dalam pohon. Tidak keluar, tidak jelas, hanya bergema di udara seperti riak suara dari sumur yang sangat dalam. Haha, halo. Acun refleks memanggil, meski ia tidak tahu siapa atau apa yang mungkin menjawab. Tidak ada jawaban, kecuali desiran itu semakin mendalam. Ia ingin berdiri, ingin pergi, namun dalam satu tarikan napas,
Tubuhnya terasa berat. Bukan berat karena lelah, tapi berat seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan bahunya, mendorongnya agar tetap duduk. Kepalanya mendadak ringan, kelopak matanya turun. Dunia di sekitarnya mulai bergoyang pelan. Aneh, ia baru ingin istirahat 2 menit. Namun tubuhnya seperti dipaksa memejam. Ngantuk banget. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menyandarkan kepala pada gerobak. Nafasnya semakin dalam, semakin lambat. Desiran dari arah pohon rambutan berubah menjadi dengungan berat yang menekan telinganya. Seperti suara banyak lebah, namun ritmenya teratur, seolah berusaha membuatnya tidur lebih dalam lagi. Dalam 1 detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara samar. "SSS, sudah, tidur saja, Chun." Ia terbangun kaget, namun tubuhnya tidak bergerak. Hanya matanya yang terbuka sedikit. Di depannya, pohon rambutan itu terlihat lebih tinggi, lebih gelap, dan mulai bergerak pelan, seperti melambai, padahal angin tak berhembus. Achun mencoba bangkit, tapi tubuhnya lumpuh. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara laki-laki berbisik dari balik batang pohon. "A-Chu-Un, kami menunggu." Seketika itu juga kesadarannya padam. Badannya jatuh pelan ke tanah. Ia tidak lagi mendengar desiran, tidak lagi mendengar apa-apa. Ia hanya tenggelam dalam gelap yang tebal dan dingin. Entah berapa lama Achun tertidur. Saat ia mulai sadar kembali, ia merasakan tanah lembab di bawah tubuhnya. Aroma tanah basah bercampur wangi rambutan masak memenuhi hidungnya. Udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih lembab, seperti habis hujan. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah suasananya. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara motor, tidak ada suara manusia. Semua sunyi. Ia membuka mata perlahan. Cahaya senja memantul di matanya. Langit di atasnya berwarna jingga keunguan, tapi warnanya aneh, lebih redup, seperti matahari berada jauh sekali dari dunia. Ia bangkit sambil mengucek mata. Dan saat itu ia sadar. Ia tidak berada di jalan kebun yang tadi dilaluinya. Ia tidak berada di bawah pohon rambutan yang sama. Gerobaknya ada di sampingnya, tapi tanahnya berbeda, udaranya berbeda, dunianya berbeda. Di depan sana, berdiri sebuah kampung asing. Kampung kecil dengan rumah-rumah kayu tanpa jendela, berjajar lurus tanpa celah, seperti barisan peti mati berdiri. Jalanannya tanah basah, tidak ada jejak roda, tidak ada tapak kaki manusia. Semua rapi, terlalu rapi, seperti kampung itu tidak pernah diinjak siapapun. Angin lembut meniup wajahnya. Namun angin itu membawa aroma yang membuat bulu kuduknya meremang. Bau pandan lembut bercampur bau tanah kuburan. Achun menelan ludah. Ia memegang dada, mencoba menenangkan napas yang mulai tak beraturan. Astagfirullah, ini di mana? Ia berdiri terpaku, mencoba mengingat, tapi kepalanya pusing. Suara dengungan tadi seolah masih membekas di telinganya. Namun yang paling membuatnya lemas adalah di ujung jalan kampung itu, berdiri 3 orang mengenakan baju putih lusuh. Mereka berdiri mematung, memandangnya tanpa bergerak sedikit pun. Wajah mereka pucat, rambut panjang menutupi separuh muka. Dan salah satu dari mereka melangkah maju tanpa suara. Ia mengangkat kepala perlahan, tersenyum, senyum lebar yang tak wajar. Lalu berkata dengan suara serak bergetar, "Akhirnya datang juga, penjual bubur." Achun membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya tak mau bergerak. Ia belum sempat memperkenalkan diri. Ia belum pernah bertemu mereka. Namun mereka tahu siapa dia. Di belakangnya, suara pohon rambutan bergema pelan, seperti mengetawakan nasibnya. Udara di sekitar Achun menjadi semakin dingin. Napasnya terlihat seperti uap tipis padahal matahari masih tergantung di langit jingga. Ia menggenggam pegangan gerobaknya erat-erat, mencoba membuat tubuhnya berhenti gemetar. Tetapi rasa takut yang mengalir dari ujung kaki hingga tengkuk membuat semua upaya itu sia-sia. 3 sosok berpakaian putih lusuh itu masih berdiri di ujung jalan kampung. Wajah mereka hampir sama, pucat seperti kertas, mata cekung tak berkedip, dan bibir hitam memanjang hingga hampir menyentuh telinga. Mereka tidak bergerak, namun dada mereka juga tidak naik turun, tidak ada tanda bernapas. Achun menelan ludah, lehernya kering. Anu, saya cuma nyasar, saya mau pulang."
ucapnya terbata-bata. Tidak ada jawaban. Hanya senyum tipis ketiganya yang perlahan melebar, seolah semakin Acun ketakutan, semakin mereka menikmati keberadaannya di sana. Angin tiba-tiba bertiup, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Daun-daun pohon yang tumbuh di tepi kampung bergerak pelan, tapi suara gesekannya tidak seperti daun biasanya. Suaranya seperti bisikan orang yang menahan tangis. Akhirnya datang juga. Sosok yang berada di tengah kembali bicara. Suaranya lirih tapi jelas, seperti suara orang yang berbicara dari dasar sumur. Langkahnya maju tanpa suara. Kakinya menyentuh tanah, tapi tidak ada suara pijakan sama sekali. Apa maksudnya? Acun mundur selangkah. Gerobaknya berdecit. Satu-satunya suara yang terasa normal di tempat itu. Sosok itu mengangkat kepalanya sepenuhnya. Rambut panjang yang menutupi wajah bergeser sedikit, memperlihatkan mata hitam tanpa cahaya dan kulit pucat membiru seakan tak pernah tersentuh matahari. Kami menunggu buburmu. Lalu ia tersenyum hingga tulang pipinya terlihat mengencang. Sangat lapar. Dada Acun terasa dihantam sesuatu. Ia mencoba meraih senter yang biasanya ia simpan di saku celananya. Tapi tangannya gemetar hebat. Sebelum sempat melakukan apa-apa, dua sosok lainnya ikut maju. Jaraknya kini tinggal 5 meter dari tempat Acun berdiri. Mereka berjalan tanpa jentikan suara. Bahkan udara di sekitar kaki mereka tidak bergerak. Acun mengangkat tangan setengah, seperti refleks meminta ampun. Saya cuma pedagang lewat. Saya nggak tahu harus kemana. Ketiga sosok itu berhenti. Satu di antara mereka, seorang perempuan tua dengan rambut kusut yang hampir menyentuh tanah, mengangkat tangan keriputnya dan menunjuk ke gerobak bubur Acun. Buka, katanya. Buka apa? Suara Acun serak, tenggorokan terasa panas. Buka. Kali ini lebih keras, tapi tetap seperti suara yang keluar dari rongga kosong. Acun tak punya pilihan. Ia membuka penutup panci buburnya dengan gemetar. Namun begitu penutup itu terangkat, uap panas yang biasa keluar dari bubur hilang. Tak ada aroma manis kacang ijo. Yang ada hanyalah permukaan bubur yang tampak abu-abu pucat, seperti benalu menggumpal. Perempuan tua itu meraih mangkuk dari pinggir jalan, mangkuk kayu yang entah sejak kapan berada di sana, lalu menyodorkannya ke Acun. Ambilkan, katanya. Acun memaksa tangannya bergerak. Ia menyendok bubur itu. Teksturnya berubah, kental, lengket, seperti tanah liat. Tangan Acun bergetar ketika ia menuangkan bubur itu ke mangkuk kayu. Bubur itu jatuh tanpa suara, tidak memantul, tidak beruap, hanya menempel seperti lendir. Ketiga sosok itu menatap bubur itu dengan tatapan lapar, atau haus, entahlah. Tatapan yang mustahil dimiliki manusia. Perempuan tua itu mengambil mangkuk itu dengan kedua tangan, lalu mulai makan. Tapi bukan dengan sendok. Ia menghirupnya. 1 kali hirup, 2 kali, 3 kali. Dan bubur itu hilang seluruhnya, seperti disedot masuk ke rongga yang tidak terlihat. Tubuh perempuan itu bergetar singkat. Senyumnya melebar. Manis, katanya. Tapi, tidak sama. Tidak sama bagaimana? Acun memberanikan diri bertanya, meski suaranya nyaris tak keluar. Perempuan itu memiringkan kepala, dan suara tulangnya terdengar patah atau geser entah bagaimana. Lalu ia berkata, dulu, bubur itu panas. Dulu, ada wangi gula merah. Sekarang, hambar. Ia menatap Acun lama sekali. Mata hitamnya terasa seperti menembus tulang. Kau bukan orang yang kami tunggu. Nada suaranya berubah. Seperti kecewa. Seperti marah. Dua sosok lain maju serentak. Sorot mata mereka berubah tajam. Senyum hilang. Kaki mereka tidak menyentuh tanah kali ini. Melayang sedikit, hanya beberapa sentimeter. Acun terhuyung ke belakang. Panik. Saya cuma tersesat. Saya cuma tidur di bawah pohon. Perempuan itu mendesis. Pohon rambutan tua. Acun terdiam. Kau bilang, kau tidur di bawah pohon itu. Iya, jawabnya tanpa sadar. Ketiga sosok itu saling menatap, lalu perlahan wajah mereka menegang. Senyum aneh itu kembali muncul, lebih lebar, lebih mengerikan. Perempuan tua itu mendekat. Kini jaraknya tinggal 1 langkah dari Acun. Kau masuk,
melalui gerbang itu. Suaranya penuh kegembiraan yang mencekam. "Kau sudah terpilih." Acun menggeleng, mundur, hampir merosot. "Apa maksudnya terpilih? Saya cuma pedagang bubur." Tiba-tiba, dari seluruh kampung, terdengar suara ketukan. Seperti palu memukul kayu. Ritmenya lambat, berat, namun menggema dari segala arah. Tok, tok, tok. Sosok-sosok itu berhenti bergerak. Mereka menundukkan kepala, seolah menghormati sesuatu. Acun cemas, berbisik pada dirinya sendiri. "Apa itu?" Perempuan tua itu menjawab pelan, namun jelas. "Itu tanda kepala kampung sudah bangun." Jantung Acun serasa berhenti. Siapa kepala kampung? Ketukan itu berubah lebih cepat, lebih keras. Tok 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 tok. Semua daun di sekitar kampung bergerak ke satu arah, seakan tertarik oleh sesuatu yang baru saja bangkit. Perempuan tua itu tersenyum penuh kebanggaan bercampur nafsu lapar. "Kau akan bertemu dengannya, penjual bubur." Acun mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak gerobak. Tok tok tok. Suara itu semakin dekat meski tidak terlihat dari mana asalnya. "Kalian mau apa dari saya? Saya cuma mau pulang." Ketiga sosok itu bersuara bersamaan, membuat tubuh Acun serasa disiram es. "Kalau ingin pulang, bayar dulu." "Bayar? Apa?" Suara Acun gemetar. Perempuan tua itu mengangkat jarinya, menunjuk dadanya sendiri. "Dengan seseorang." Acun tak paham. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, angin berputar kencang di tengah kampung. Tanah berdebu naik ke udara, membentuk pusaran kecil. Ketukan berhenti. Sunyi turun tiba-tiba. Lalu dari kejauhan, terdengar langkah kaki berat, satu persatu, semakin mendekat. Seseorang, atau sesuatu, sedang menuju mereka. Penduduk kampung membungkuk hormat ke arah langkah itu. Acun mematung. Matanya menatap jalan tanah yang kosong. Tapi langkah itu semakin jelas. Semakin dekat. Tok, tok, tok. Dan ia tahu, dalam hitungan detik, ia akan bertemu sesuatu yang bukan manusia. Langkah itu terus mendekat. Ritmenya lambat. Tapi setiap hentakannya seperti mengguncang udara di sekitar kampung. Acun berdiri terpaku. Nafasnya pendek-pendek. Kedua tangannya menggenggam gerobak buburnya seolah itu satu-satunya benda nyata di dunia yang tiba-tiba menjadi mimpi buruk ini. Ketiga sosok berpakaian putih lusuh itu menunduk semakin dalam. Bahu mereka bergetar, entah karena hormat atau takut. Perempuan tua yang tadi memakan bubur abu-abu itu berbisik tanpa menatap Acun. "Jangan bergerak, jangan bersuara." Kepala kampung tidak suka suara manusia. Acun menahan napas. Suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti drum kecil yang memukul tulang rusuknya dari dalam. Langkah itu berhenti, tepat di ujung jalan. Hening turun, menekan, seolah kampung itu menahan napas bersamaan. "Dedia." Acun tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tenggorokannya seperti tercekik rasa takut. Lalu sesuatu muncul dari balik tikungan. Sebuah bayangan tinggi, lebih tinggi dari pintu rumah-rumah yang berjajar di kampung itu. Tubuhnya membungkuk sedikit, sehingga kepala, atau bagian yang seharusnya menjadi kepala, hampir menyentuh pintu-pintu rumah. Bahunya lebar, badannya kurus panjang dengan tulang yang tampak menonjol melalui kain hitam lusuh yang membungkus tubuhnya. Yang membuat Acun hampir pingsan bukanlah bentuk tubuhnya. Bukan hasil langkahnya yang tak menyentuh tanah. Bukan kain hitam yang berkibar tanpa angin. Tapi karena sosok itu tidak punya wajah. Tempat wajah seharusnya berada hanyalah rongga datar kosong, seperti daging yang belum terbentuk. Namun dari permukaan datar itu, keluar suara rendah, bukan suara manusia, tapi nada panjang seperti keluhan hewan yang sakit. Suaranya membuat seluruh tubuh Acun merinding. Kuku-kukunya mencengkram kayu gerobak sampai memutih. 3 penduduk kampung itu merangkak maju, mendekat ke sosok hitam itu sambil menunduk dalam-dalam. Gerakan mereka mirip hewan yang menyembah pemiliknya. "Kepala kampung, kami sudah menemuinya." Suara perempuan tua itu bergetar halus. Sosok hitam itu berhenti. Badannya condong ke depan, seperti sedang mengendus udara, atau sedang mencoba merasakan keberadaan Acun. Meskipun tidak ada mata,
Acun merasa tatapan itu langsung menancap ke dadanya. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, tangan yang kurus panjang dengan kuku setajam pisau dapur. Ia menunjuk ke arah Acun. Perempuan tua itu langsung menoleh kepadanya. Dia memilihmu. Acun terbelalak. Memilih apa? Saya nggak ngerti. Saya cuma mau pulang. Kau datang lewat rambutan tua. Perempuan tua itu tersenyum. Kali ini lebih lembut namun jauh lebih menakutkan. Dan siapapun yang masuk lewat pohon itu, harus meninggalkan sesuatu. Acun menggeleng putus asa. Aku nggak bawa apa-apa. Aku cuma bawa bubur. Kami tidak butuh makananmu. Senyuman itu berubah aneh, seperti senyum orang yang baru menemukan harta karun. Kami butuh bayaran hidup. Acun terdiam. Bayaran hidup? Maksudnya apa? Sosok kepala kampung melangkah lebih dekat. Kini jaraknya hanya sekitar 10 meter. Setiap kali ia bergerak, tanah di bawahnya bergetar pelan. Hahaha. Suara itu seperti memanggil Acun, menariknya, menyeretnya ke arah sosok itu. Acun memeluk gerobaknya. Jangan dekat-dekat, jangan mendekat. Namun kepala kampung mengulurkan tangannya ke depan, telapak tangan mengarah pada Acun. Dan tiba-tiba dunia berubah. Udara menjadi gelap padam. Suara jangkrik lenyap. Angin berhenti. Kampung itu hilang dari pandangan. Acun kini berdiri di sebuah ruangan sempit yang seluruh dindingnya terbuat dari kayu tua lapuk. Bau anyir memenuhi udara. Atapnya rendah, hanya selisih 1 jengkal dari kepala. Ruangan itu gelap kecuali cahaya redup kemerahan yang entah berasal dari mana. Apa ini? Suaranya pecah. Ia mendengar suara sendok mengaduk dari sudut ruangan. Ceklek, ceklek, ceklek. Dan suara lainnya. Isak tangis seseorang. Tangis pelan, patah, panjang. Acun melangkah maju dengan hati-hati. Tanah di bawahnya basah seperti lumpur. Dinding ruangan itu tampak bergerak sedikit, seolah hidup. Ia mencapai sudut ruangan. Dan ia melihatnya. Sesosok anak kecil duduk membelakangi Acun. Tubuhnya kotor penuh tanah. Bajunya sobek-sobek. Rambutnya menutupi wajah. Ia sedang mengaduk sesuatu di dalam mangkuk kayu. Mangkuk yang sama seperti yang diberikan pada perempuan tua tadi. Anak itu berhenti mengaduk. Tangisannya hilang. Ia menoleh pelan. Sangat pelan. Acun mundur setengah langkah. Napasnya tercekat. Wajah anak itu bukan wajah bocah biasa. Matanya cekung sampai tidak terlihat bola mata. Kulitnya bersisik seperti daun kering. Dan mulutnya terlalu lebar, seolah pernah disayat. Anak itu membuka mulutnya. Keluar suara lirih. Buburmu, hambar. Acun jatuh terduduk. Anak itu merangkak mendekat. Bayangannya memanjang di lantai seperti tangan panjang yang ingin meraih Acun. Dulu, bubur yang datang panas. Ia mendekat lagi, jaraknya tinggal 2 langkah. Tapi sekarang, kau, bukan yang mereka inginkan. Acun terisak ketakutan. Aku cuma mau pulang. Kumohon. Anak itu berhenti tepat di depan wajah Acun. Matanya yang kosong seolah menatap jauh ke dalam jiwa. Kalau ingin pulang. Suaranya berubah dalam. Aduhannya belum dibayar. Bayar apa? Suara Acun pecah. Anak itu tersenyum perlahan. Senyum menganga yang memanjang hingga pipinya retak. Bayar dengan 1 nyawa yang kau bawa dari dunia luar. Acun membeku. Tubuhnya membeku. Darahnya membeku. Aku nggak bawa siapa-siapa. Ia menjerit. Anak itu menunduk sedikit. Kau salah. Ia mengarahkan jarinya ke gerobak Acun yang tiba-tiba muncul di sudut ruangan. Bagian bawah gerobak itu bergetar pelan. Ada yang ikut denganmu. Suara anak itu berubah geram. Dari desa Cibunar. Acun menggeleng kencang. Tidak ada siapa-siapa. Anak itu menunjuk gerobak itu lebih keras. Perlahan, sesosok bayangan muncul dari bawah gerobak. Sosok kecil, langsing, dengan rambut basah menutupi wajahnya. Acun menahan napas. Jantungnya hampir meloncat keluar. Karena ia mengenali baju yang dipakai sosok itu. Itu baju seragam sekolah dasar. Ada badge kecil bertuliskan,
SDN Cibunar 1. Anak itu berdiri, tatapannya kosong. Dan pelan-pelan, ia berjalan ke arah Acun. Acun ingin lari, ingin berteriak. Namun ruangan itu terkunci rapat. Dan sosok itu terus mendekat, membawa kebenaran yang akan menghancurkan hidup Acun. Angin malam di kampung Lingsir semakin dingin, menusuk sampai ke tulang Acun. Setelah kejadian di rumah-rumah tanpa pintu dan suara-suara yang memanggil namanya, ia mulai sadar bahwa kampung ini bukan sekadar tempat asing. Kampung ini penuh aturan yang tak pernah ia pahami. Dan malam itu, satu misteri yang sejak awal mengikutinya akhirnya mulai menunjukkan wujud aslinya. Anak SD yang ia lihat di dunia nyata sebelum tertidur di bawah pohon rambutan. Acun masih berjalan menyusuri jalan setapak yang remang. Diapit rumah-rumah kayu tinggi tanpa jendela. Hanya lampu minyak menggantung di sudut-sudut jalan, tapi pancaran cahayanya terasa aneh, seakan tidak benar-benar menerangi apapun. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat aroma pandan bercampur bau tanah basah, aroma khas kampung gaib ini. Acun merasa kampung itu hidup, memperhatikannya, mengawasinya dari balik gelap. Lalu, tek, tek, tek. Suara langkah kecil, cepat, namun teratur. Acun spontan berhenti. Suara itu datang dari belakang. Ia perlahan menoleh. Dan di sana, berdiri sosok yang sejak awal ia lihat di dunia nyata, tepat beberapa menit sebelum ia tertidur di bawah pohon rambutan. Anak laki-laki berseragam SD, baju putihnya kelunturan, celananya kusam, dan sepatu hitamnya berlumpur. Namun di sini, di kampung Lingsir, penampilannya berubah. Mata anak itu kosong. Bukan hitam, bening. Seolah hanya lapisan kaca yang menutupi rongga kosong. Wajahnya pucat, nyaris kebiruan, bibirnya pecah-pecah. Rambutnya basah seperti baru keluar dari sumur. "Mas Acun." Suara itu berat, tidak selayaknya suara anak kecil. Acun merinding. Siapa kamu? Kamu ngikut dari mana?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang terlalu panjang hingga pipinya ikut merekah sedikit. Lalu ia mengangkat tangan kanan, menunjuk dada Acun. "Kamu, balikan barang itu." Acun mundur setapak. "Barang apa? Aku nggak bawa apa-apa." Anak itu terduduk perlahan, seperti lututnya tidak memiliki tulang. Tangannya bergerak mencari-cari tanah, mengais dengan kuku. Dan saat itulah Acun melihatnya. Kuku-kuku anak itu sudah tanggal sebagian, seperti habis digaruk paksa. "Balikan barang itu, biar aku bisa pulang." Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi seperti suara seseorang yang tenggelam. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah timur kampung. Wanita-wanita berkerudung putih muncul dari kegelapan, wajah mereka tertutup cadar kain, berjalan tanpa menginjak tanah. Cahaya lampu minyak di tangan mereka seperti terombang-ambing bukan oleh angin, tapi oleh napas mereka. Acun merapat ke dinding rumah paling dekat. Anak SD itu spontan berdiri tegak, tubuhnya kaku, seperti boneka kayu. Ia memalingkan wajah perlahan ke arah wanita-wanita itu. Lalu ia berbisik pada Acun, "Mereka nggak boleh tahu aku ngomong sama kamu." Wanita-wanita itu berhenti hanya 2 meter dari Acun. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara yang tak punya emosi, "Acun, kamu melihat sesuatu?" Acun menelan ludah. Enggak, Bu. Saya cuma mau balik ke lapak saya, cari jalan keluar." Wanita itu berdiri tanpa berkedip. Lampu minyak di tangannya menyala tanpa api, hanya cahaya yang seperti mengembun. Lalu ia mendekatkan wajahnya ke arah Acun. Dan dari lubang cadar yang menutupi matanya, tidak ada bola mata, yang ada hanya kehitaman pekat seperti sumur tua. "Malam ini, jangan bicara dengan siapapun yang memakai pakaian dari dunia kamu." Acun mencelos. "Wanita itu meninggalkan pesan terakhir. Yang mengikuti kamu, bukan yang pertama tersesat ke sini." Wanita-wanita itu berlalu, semakin jauh dan menghilang di ujung jalan. Acun menghela napas, hendak menoleh ke anak SD itu. Namun sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Tubuh Acun membeku. Anak SD itu menatapnya dengan mata bening polos. Tetapi dari hidungnya menetes air kotor berwarna kecoklatan, seperti air sumur tua. Ia berbisik, "Yang kamu bawa itu, nyawaku." Acun membatu, tubuhnya gemetar hebat. "Nyawa? Apa maksudmu?"
Aku nggak bawa apa-apa. Anak itu mengangkat tangan, membuka genggamannya perlahan. Telapak tangannya kosong. Namun di atas kulitnya, muncul huruf-huruf kecil seperti bekas ukiran, RAMBUTAN. Mendadak Acun teringat. Sebelum tertidur di bawah pohon rambutan di kampungnya, ia sempat mengambil sesuatu dari bawah akar pohon, benda kecil berbentuk bulat, seperti batu merah yang tampak memantulkan cahaya samar. Benda itu masih ada di kantongnya. Darah Acun terasa dingin. Anak itu mendekat. Wajahnya hanya beberapa jari dari Acun. Benda itu, izinkan aku pulang, atau kamu yang akan menggantikan tempatku. Acun mundur, namun langkahnya terhenti. Jalan di belakangnya kini hilang, berubah menjadi pekarangan luas yang dipenuhi pohon rambutan raksasa, padahal sebelumnya di sana hanya rumah kayu. Anak itu berjalan tanpa suara, mengikuti, semakin dekat. Balikan barang itu, malam ini sebelum penjaga pohon datang. Penjaga pohon. Acun mulai linglung. Anak SD itu tersenyum lebar. Giginya penuh tanah dan pasir. Kalau dia datang, bukan cuma aku, kamu juga nggak bisa kembali. Lalu angin dingin berhembus, dan suara berderak terdengar dari arah pohon rambutan yang mendadak muncul di tengah kampung itu. Seolah ada sesuatu yang sangat besar, sedang bangun. Dan Acun menyadari satu hal. Anak SD itu bukan sekadar tersesat. Ia adalah korban pertama. Dan roh itu mengikuti Acun karena benda yang tanpa sengaja ia ambil adalah tumbalnya. Malam itu, kampung Lingsir menutup semua jalan keluar. Dan suara dari pohon rambutan semakin jelas, semakin dekat. Angin di kampung Lingsir berubah. Tidak lagi sekadar dingin, tapi berat, seperti mendorong dada Acun hingga sesak napas. Suara berderak dari arah pohon rambutan raksasa di tengah kampung itu semakin jelas. Setiap bunyinya terdengar seperti batang tua yang dipaksa bangun dari tidur puluhan tahun. Acun berdiri kaku. Anak SD itu kini berdiri di sampingnya, menatap gelap tanpa ekspresi. Akunya sudah bangun, bisik anak itu tanpa menoleh. Penjaga pohon? Itu siapa? Suara Acun bergetar. Anak SD itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pohon besar yang kini tampak jelas meski langit gelap. Pohon itu tingginya mustahil, lebih dari 2 rumah panggung bertumpuk. Batangnya meliuk seperti tubuh makhluk besar yang digulung dalam tidur panjang. Di sela-sela daunnya, cahaya kehijauan muncul, seperti kunang-kunang yang tidak normal. Cahayanya terlalu hidup, terlalu panas. Dia yang menjaga gerbang kampung ini, kata anak itu. Gerbang yang kamu lewati waktu ketiduran di bawah pohon rambutan dunia kamu. Acun merinding. Ia memegang kantong celananya. Benda kecil yang ia temukan di bawah akar pohon rambutan itu masih ada di sana. Bentuknya bulat, keras, dan terasa hangat. Semakin hangat seiring mendekatnya malam. Itu bukan batu, ujar anak itu tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. Itu biji jiwa, tempat nyawa terakhir yang lewat disimpan. Acun ingin memuntahkan ketakutannya, tapi suara dari pohon rambutan makin mendominasi. Kreek, keraak. Kali ini bukan sekadar batang berderak, tapi seperti suara rahang besar yang menguap. Langkah kaki terdengar dari sisi lain. Wanita-wanita berkerudung putih, sama seperti yang menegurnya sebelumnya, kini bergerak cepat, seolah mengitari kampung. Cahaya di lampu minyak mereka berdenyut seperti jantung. Salah satu dari mereka berseru, "Gerbang terbuka, cepat kumpulkan semua anak yang hilang." Anak SD di sisi Acun langsung menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat, ketakutan, berbeda dengan ketenangan sebelumnya. Acun menatapnya. "Kamu takut sama mereka?" Anak itu menggigit bibirnya, hingga darah hitam merembes sedikit. "Mereka mau kembalikan aku ke tempat aku mati." Acun terlonjak. "Aku ditarik ke sini karena nggak dikasih pulang," lanjut anak itu. "Benda di kantongmu itu yang mereka butuhkan untuk menutup gerbang. Selama kamu bawa itu, aku bisa ikut kamu. Tapi kalau kamu kembalikan ke penjaga, aku bakal hilang selamanya." Acun terdiam. Kepalanya bergetar oleh pikiran kacau. Lalu, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Pohon rambutan raksasa itu menggeser akar-akarnya. Salah satu akarnya bergerak seperti ular besar, melilit tanah, menciptakan lubang-lubang kecil di sekitarnya. Udara dipenuhi aroma manis.
tapi manis yang membusuk. Dari balik batang pohon, muncul bayangan tinggi. Tubuhnya hitam, seperti terbuat dari kayu basah. Tangannya panjang sampai hampir menyentuh tanah. Wajahnya tak jelas, hanya 2 lubang mata yang memancarkan cahaya hijau redup. Anak SD itu memegang lengan Acun erat-erat. Jangan gerak. Dia bisa melihat gerakan, bukan manusia. Acun ingin kabur, tapi seluruh tubuhnya terpaku. Perlahan, sosok penjaga pohon itu berjalan mendekat. Setiap langkah mengeluarkan suara berat seperti kayu yang dipaksa bergerak setelah ratusan tahun. Wanita-wanita berkerudung mulai menyanyikan sesuatu, nyanyian panjang tanpa jeda, seolah mantra untuk menenangkan raksasa itu. Namun suara mereka terlalu kecil. Penjaga pohon itu sudah dekat, terlalu dekat. Mendadak sosok itu berhenti tepat di depan Acun. Kedua lubang matanya menatap kantong celana Acun, tepat ke arah benda yang ia bawa. Anak SD itu kembali berbisik, "Jangan dikasih. Kalau kamu kasih, kamu nggak bakal bisa balik ke dunia kamu. Kamu yang bakal dikunci di sini." Tetapi sesuatu yang lain terjadi. Penjaga pohon itu mengulurkan tangan besar. Jari-jarinya seperti ranting patah, namun bergerak hidup. Ujung jarinya menyentuh dada Acun. Rasanya bukan dingin, tapi kosong, seperti menyentuh udara yang menghisap. Acun langsung kehilangan napas. Dunia berputar. Kakinya lemas. Dalam kondisi hampir pingsan, ia melihat kilasan. Bayangan seorang anak kecil terperosok di bawah akar rambutan, basah, luka, memanggil-manggil, hingga akhirnya tenggelam ke dalam tanah hitam. Kilasan itu seperti memori. Memori anak SD itu. Acun jatuh berlutut, terengah-engah. Penjaga pohon itu mengeluarkan suara rendah, seperti bisikan dari dalam batang tua. "Kembalikan miliknya." Wanita-wanita kerudung putih mendekat, membentuk lingkaran di antara Acun dan raksasa pohon itu. "Kembalikan, Acun," ucap salah satu dari mereka. "Kalau tidak, kamulah yang akan menggantikan tempat si anak." Acun memejamkan mata. Ia menimbang. Jika ia mengembalikan benda itu, ia mungkin bisa keluar dari kampung ini. Tapi anak SD itu akan hilang selamanya. Anak kecil itu menatap Acun. Wajahnya penuh rasa putus asa yang tidak manusiawi. "Jangan tinggalkan aku, Mas. Aku cuma mau pulang." Penjaga pohon itu meraih lagi. Jari-jarinya siap menarik benda itu dari kantong Acun. Bahkan mungkin menarik lebih dari itu. Di tengah ketakutan itu, sesuatu berdesing di telinga Acun. Suara lirih, seperti bisikan dari batang rambutan. Pilihannya bukan menyelamatkan 1 atau 2, tapi siapa yang akan menggantikan tumbal berikutnya. Acun menjerit, mundur, dan meraih benda bulat dari kantongnya. Cahaya benda itu menyala merah, semakin terang, hingga menerangi seluruh kampung. Wanita-wanita kerudung menutup wajah. Anak SD itu menjerit. Penjaga pohon itu mengangkat kedua lengannya, dan kampung Lingsir berguncang, seolah runtuh. Acun akhirnya membuat pilihan. Namun apa yang ia lakukan, justru membuka sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang diminta pohon itu. Malam itu, gerbang kedua terbuka. Cahaya merah dari benda bulat di tangan Acun membelah kegelapan kampung Lingsir. Bukan seperti cahaya lampu atau api, tapi seperti daging hidup yang menyala dari dalam. Cahaya itu menggetarkan tanah, menciptakan gelombang kejut kecil yang membuat akar-akar pohon rambutan bergerak panik. Lalu, "Pruom!" Suara retak bergema di seluruh kampung, seperti rangka bumi patah. Pohon rambutan raksasa itu membuka batangnya perlahan, membuat celah yang menyingkap sesuatu di baliknya. Ruang kosong seperti lorong hitam dengan angin dingin berdesir keluar. "Itulah gerbang kedua," kata mereka. Gerbang yang tidak boleh dibuka, bahkan oleh penjaga pohon sendiri. Wanita-wanita berkerudung putih berteriak histeris. Suara mereka bersatu dalam nada yang tidak pernah keluar dari manusia. Mereka mendekat, namun cahaya merah dari benda itu memaksa mereka mundur seolah cahaya itu adalah racun bagi mereka. Penjaga pohon mengeluarkan raungan rendah, bukan marah, tapi takut. Anak SD itu memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menahan cahaya merah agar tak menyentuh kulitnya. "Mas, kamu nggak seharusnya buka itu. Kamu buka gerbang yang bukan buat manusia." Acun bingung, panik, tubuhnya gemetaran. "Aku nggak sengaja. Aku cuma mau berhenti dikejar." "Apa yang terjadi?"
Anak itu menangis. Suaranya serak. Gerbang itu buat roh-roh yang gak selesai. Bukan buat aku, bukan buat kamu. Cahaya merah semakin terang. Lalu sesuatu bergerak dari dalam lorong hitam itu. Awalnya hanya siluet. Kemudian, bahu. Lalu wajah. Lalu tubuhnya keluar sepenuhnya. Acun membeku. Jantungnya berhenti berdetak sedetik penuh. Yang keluar dari gerbang itu adalah seorang pemuda sekitar 23 tahun. Tubuhnya sama tinggi, sama kurusnya, dan wajahnya sama persis dengan Acun. Sosok itu berdiri tegak, menatap Acun. Namun mata sosok itu penuh darah, tidak hitam, tidak putih, hanya merah menyala seperti bara. Kulitnya pucat-pucat abu-abu, seperti seseorang yang mati tenggelam dan baru diangkat beberapa jam lalu. Anak SD itu menjerit dan bersembunyi di belakang Acun. Itu bukan kamu. Itu roh pengganti tumbal yang dulu gagal dikunci. Sosok itu mengeluarkan suara lirih. Suara yang seharusnya milik Acun sendiri, namun terdengar serak dan bergetar. Kamu yang ambil tempatku. Acun mundur, kakinya hampir tersandung akar. Aku nggak ngerti. Siapa kamu? Kenapa wajahmu kayak aku? Sosok itu tersenyum miring. Senyum yang merobek bibirnya, sampai darah hitam mengalir menetes ke tanah. Aku, Acun yang seharusnya masuk kampung ini, bertahun-tahun lalu. Acun terhentak. Bertahun-tahun, apa maksudmu? Sosok itu mendekat, langkahnya lambat, namun tanah tempat ia menginjak langsung retak kecil. Aku, hilang di bawah pohon rambutan sama seperti kamu. Umurku waktu itu juga 23, sama, persis. Penjaga pohon menggeram keras, seperti memperingatkan sesuatu. Namun sosok kembaran itu tidak berhenti. Ia menunjuk benda merah di tangan Acun. Itu, milikku. Itu tumbal untuk menahan gerbang. Tapi kamu, manusia baru, kamu yang malah ambil. Anak SD itu mencengkeram baju Acun, berbisik ketakutan. Mas, gerbang kedua itu hanya terbuka kalau roh yang belum selesai memanggil tubuh baru untuk menggantikannya. Acun tersentak. Jadi dia, mau aku gantiin dia? Anak SD itu mengangguk cepat. Mereka nggak mau kamu pulang. Mas, dia mau keluar. Dan kamu harus jadi tumbal baru di sini. Sosok kembaran itu tiba-tiba berhenti tepat 1 meter dari Acun. Ia memiringkan kepala, memperhatikan Acun seperti memeriksa barang dagangan. Tubuhmu masih hidup, napasmu masih utuh. Aku butuh badanmu supaya aku bisa kembali ke kampungmu. Acun berkata terbata. Kalau kamu balik ke dunia nyata, kamu mau apa? Senyum sosok itu semakin lebar. Melanjutkan hidupku, yang tertunda, yang dicuri oleh kampung ini. Wanita-wanita berkerudung mendadak melantunkan mantra keras. Mereka menunjuk sosok kembaran itu, berusaha menahannya agar tidak mendekat lebih jauh. Namun dari gerbang hitam, angin besar keluar, menyapu mereka seperti daun kering. Tubuh mereka terhempas dan terpental ke tanah. Penjaga pohon mulai bergerak maju, namun setiap kali ia menatap cahaya merah di tangan Acun, tubuhnya bergetar seperti dipaksa mundur oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Kembaran Acun menyeringai. Kamu yang buka gerbang ini, kamu juga yang harus tutup. Tiba-tiba ia menghilang, dan muncul lagi tepat di belakang Acun. Sesuatu yang dingin menyentuh tengkuk Acun. Pinjamkan tubuhmu, sebentar saja. Acun menjerit dan berbalik, namun sosok itu sudah menempel padanya seperti bayangan. Anak SD itu berteriak, Mas, jangan biarkan dia masuk ke tubuhmu. Kalau dia berhasil, kamu nggak akan pernah bangun lagi. Cahaya merah dari benda bulat itu mendadak menyala sangat terang. Gerbang kedua bergetar hebat. Akar-akar pohon rambutan naik dari tanah, melilit kaki Acun dan sosok kembarannya sekaligus. Entah ingin menahan, atau membantu proses pertukaran itu. Dalam kekacauan itu, sosok kembaran itu berkata, salah satunya harus kembali. Dan salah satunya harus jadi tumbal. Acun berusaha menarik napas, namun udara seolah terhisap oleh gerbang. Di detik itu, ia melihat kilasan lain, bukan memori anak SD, tapi memori sosok kembarannya. Dirinya tertidur di bawah pohon rambutan bertahun-tahun lalu, tubuhnya diseret ke akar, suaranya tak pernah terdengar lagi oleh kampungnya. Dan kini,
Ia ingin menggantikan Acun agar bisa kembali ke dunia. Akar pohon semakin kuat. Gerbang kedua semakin besar. Tanah semakin bergetar. Dan di antara jeritan, mantra, dan raungan penjaga pohon, tubuh Acun dan tubuh kembarannya mulai menyatu. Perlahan, kampung Lingsir menahan napas. Malam itu, seseorang harus jadi tumbal. Namun siapa? Belum ditentukan. Hujan turun deras sejak sore, membuat rumah panggung kayu milik Acun dipenuhi aroma tanah basah dan suara genting tua yang bergetar diterpa angin. Ibunya tidur di kamar, kelelahan setelah 2 hari sakit. Rumah itu hanya diterangi lampu minyak, dan di sela gemuruh hujan, Acun merasakan sesuatu ikut masuk bersamanya dari luar. Sejak kejadian di hutan bambu, sejak ia mendengar seorang anak SD memanggil namanya di tengah gelap, sejak bayangan kecil itu menghilang tepat sebelum disambar cahaya petir, Acun tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Malam ini, semuanya berubah menjadi jauh lebih parah. Acun duduk di lantai, menutup buku pelajaran, hendak tidur. Namun bruk, pintu belakang terbuka pelan. Angin dingin menerobos masuk. Padahal kancing pintu itu selalu ia slot setiap malam. Apalagi sejak kejadian-kejadian aneh bermunculan. "Siapa di luar?" bisiknya. Tak ada jawaban selain hujan. Namun dari kegelapan halaman belakang yang dipenuhi pohon pisang, ada langkah kecil menapak tanah basah. Cek, 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 pelan, teratur. Seolah kaki mungil sedang berjalan menuju rumah. Acun menelan ludah. Refleks memundurkan badan. "Jangan masuk, jangan," gumamnya. Langkah itu berhenti tepat di depan tangga kecil. Lalu sebuah suara muncul. Suara yang tidak asing. Suara anak SD itu. "Cun, buka pintunya." Dingin. Nadanya memelas, menahan tangis. Namun yang membuat darah Acun membeku adalah suara tersebut tidak berasal dari luar. Suaranya datang dari balik punggungnya. Perlahan ia menoleh. Ruang tamu yang gelap tampak normal, kecuali satu hal. Ada sesuatu berjongkok di sudut ruangan. Tubuh kecil. Seragam SD putih merah basah kuyup meneteskan air. Rambutnya menutupi wajah. Ia diam, namun bahunya naik turun seperti menahan isak. Acun mundur merapat ke dinding. "Siapa? Kamu?" Suara Acun pecah, nyaris tidak keluar. Anak itu tidak menjawab. Tapi kepala kecil itu perlahan menoleh sedikit. Rambut basah menggeser, memperlihatkan setengah wajah. Pucat, biru, bibirnya membusuk. Lalu ia berkata, "Ah, Cun, adikku di mana?" Acun membeku. "Adikmu?" Anak itu mengangguk. Pelan, sangat pelan. Kemudian ia bertanya lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dingin. "Bayi itu, kenapa ada di rumahmu?" Acun terbelalak. "Bayi? Bayi siapa?" Anak itu menggeser tubuhnya maju, lututnya berdecit di lantai. Di antara rambut basah, tampak mata hitamnya menatap lurus. "Bayi yang kamu bawa dari pohon bambu itu, bukan adikmu, Cun." Seketika itu juga terdengar suara lain. "Wah, wah, wah." Tangisan bayi dari kamar ibunya. Acun tersentak berdiri. Enggak mungkin. Aku cuma dengar suara itu sebentar waktu pulang dari bambu. Tapi aku nggak bawa apapun." Tangisan bayi makin keras, seperti seseorang mencekiknya lalu melepas. Anak SD itu kini berdiri tegak, kepala terkulai ke kiri, seperti tulangnya patah. Ia menunjuk kamar ibu Acun. "Dia menempel di punggung ibumu, Cun." Acun menahan teriak. "Apa maksudmu?" Anak SD itu tersenyum kecil. Senyum yang membuat seluruh ruangan terasa seperti ambruk. "Yang kamu pikir mayat bayi itu hanyut di sungai, sebenarnya tidak. Dia mati di pohon bambu. Dan ibumu yang membawanya pulang, tanpa sadar." Dalam satu kilatan cahaya putih yang menyilaukan, Acun melihat sesuatu di belakang anak SD itu. Bayangan hitam kecil, mirip bayi, merayap di dinding, menuju kamar ibunya. Menyeret tubuh kecilnya dengan gerakan patah-patah. Acun panik. "Berhenti, jangan mendekatinya." Anak SD itu tidak bergerak, hanya tersenyum hampa. "Kalau telat sedikit saja, ibumu akan ikut menjadi ibunya."
Acun berlari menuju kamar. Namun tepat sebelum ia menyentuh pintu, suara bayi berubah. Dari tangisan, menjadi tawa cekikikan. Lembut, namun sangat dingin. Acun gemetar menahan gagang pintu. Anak SD itu berdiri di belakang, berkata dengan suara yang terdengar seperti berasal dari dalam tanah. "Cepat, Cun. Atau kamu kehilangan ibumu, sama seperti aku."